Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3563-3565 mencambuk adalah pencambukan langsung dewa-dewa magis. Jadi iblis hanya merasakan kesemutan di kepalanya. Melihat penyihir itu dicambuk untuk sementara waktu dan pikirannya tidak stabil, Chen Ping mengeluarkan pedang naga yang dipotong secara langsung. Naga pemenggalan kepala di tangan, bersinar dengan emas. Cahaya emas menyebar secara instan. Chen Ping masih tahu ketika dia sakit. Untuk mengobati trik sulap semacam ini, Chen Ping tidak akan memperhatikan apa yang adil dan adil. Cahaya emas pedang langsung menuju sihir itu. Nak, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya dengan cambuk? Iblis menghela nafas amarah dan seluruh tubuh terbakar. Segera, seluruh pribadi iblis berubah menjadi api dan datang langsung ke pedang Chen Ping. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Tampaknya bahkan jika dia memiliki senjata ilahi, hampir tidak mungkin untuk menghancurkan 7 biksu yang selamat dari perampokan. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan terlalu lebar, dan para biarawan bercabang 7 ini tidak akan menempatkannya di mata mereka. Buat sensasi, dengan ledakan keras, Chen Ping melambaikan pedangnya dan mengikuti pukulan berat ajaib. Nyala api yang mengelilingi iblis, seperti perisai, menghalangi pedang itu dari semua. Chen Ping melihat sihir itu, berubah menjadi nyala api, dan dengan pedang naga berjanggut di tangannya, ia mulai mundur ke belakang dan ke depan. Chen Ping, dia terlihat jelas dan ketakutan. Tetapi dia begitu terjerat oleh seorang penyihir sehingga dia tidak bisa keluar dari jalannya untuk menyelamatkan Chen Ping. Saya menyaksikan Chen Ping dipukul dengan keras, tiba-tiba menjerit. Untuk sementara waktu, Chen Ping dan iblis sama-sama berada di teluk. Kedua lelaki itu kemudian melihat ke atas dan melihat bahwa gunung setan sihir telah menamparkan kepalanya pada salah satu iblisnya. Bagaimana, yang juga merupakan 7 item perampokan? Bagaimana mungkin ada kekuatan seperti itu? Dua penyihir yang tersisa semuanya tersambar wajah. Mereka juga kekuatan 7 korup, dan begitu juga gunung setan sihir. Tapi ini hanya pertarungan bersama, ada orang-orang di pihak mereka oleh kepala iblis tua yang hancur. Itu keterlaluan juga, setan-setan ini tidak tahu sama sekali. Tetapi setan-setan gunung sihir melewati awan, meskipun itu sama dengan 7 pemandangan, tetapi kekuatan sebenarnya jauh lebih baik daripada mereka. Berani tidak menghormati Tuan Chen, saya ingin hidup Anda. Petik 2. Iblis gunung sihir, setelah membunuh iblis, langsung mengikuti keajaiban Chen Ping melawannya. Ini adalah keajaiban luar biasa dan serbuan api. Ketika iblis melemparkan kedua telapak tangan, nyala api langsung pecah, hembusan angin yang tak berujung tiba-tiba terangkat, dan nyala api yang membakar penyihir langsung padam. Tuan Chen, Anda datang untuk menyelamatkan saya, dan Anda memberi saya ini. Iblis berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dia tahu kekuatan iblis, trik sulap ini bukan lawan sama sekali. Tuhan berpisah, dan Chen Ping segera menemukan tempat penahanan abadi. Kemudian dengan cepat bergerak menuju tempat di mana saya ditahan. Dua trik sulap yang tersisa tidak akan bisa menghentikan Chen Ping. Segera, Chen Ping datang ke rumah batu, membuka larangan rumah batu, dan kemudian membebaskan dunia dan Seng Jiayue. Tuan Chen, sensasi melihat Chen Ping, sensasi berada di luar pengakuan. Untungnya, dia mengerti mata Chen Ping ketika dia pergi, sehingga Chen Ping dengan cepat menemukan tempat penahanannya. Pemilik rumah Seng, Anda pergi ke halaman depan untuk membantu. Keluarga Seng telah berkelahi dengan Ye, Anda memiliki kekuatan lebih di masa lalu. Petik 2. Anda dapat mundur saat bermain, jangan ikuti keterikatan Ye Jia. Petik 2. Chen Ping berkata kepada Seng tidak lagi. Chen Ping tahu bahwa kekuatan keluarga Seng jauh lebih lemah daripada keluarga Ye, dan perjuangan untuk waktu yang lama pasti akan kalah. Seluruh keluarga, untuk menyelamatkan diri, sebenarnya berani menyerang keluarga Ye, dan tiba-tiba tergerak. Oke,
Saya akan segera selesai. Dia mengangguk dengan gembira, lalu bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, kemana kamu pergi? Petik 2. Chen Ping melirik ke arah kolam suci, menunjukkan cemoohan, aku akan pergi ke kolam suci keluarga Ye untuk melihat. Tuan Chen, bahwa Ye Liancheng pasti akan menjaga di kolam suci. Jika Anda pergi ke sana sendiri, saya takut bahwa... Meskipun dia tahu bahwa Chen Ping bisa bertarung semakin banyak. Namun, kekuatan Ye Liancheng dalam melewatkan 9 produk Chen Ping, bahkan jika ia dapat bertarung melalui barisan, tidak bisa menjadi lawan dari biksu 9 pin. Yakinlah, saya punya andil. Petik 2. Chen Hambar tersenyum. Chen Ping sangat percaya diri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Chen berhati-hati, kebaikan keluarga kami ini tak terlupakan. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, pemilik rumah tidak harus sopan. Anda tidak boleh lupa, tinggalkan kamu di rumah sesegera mungkin. Jika Anda berjuang untuk waktu yang lama, Anda tidak akan bisa pergi. Chen Ping sekali lagi memberitahu Seng tidak ada dunia. Miliki anggukan, lalu jalankan dengan Seng Jiayue menuju halaman depan. Chen Ping, tanpa ragu sedikit pun, menuju kolam suci Ye Jia. Pada saat ini, Ye Liancheng berada di tepi kolam suci, menunggu dengan tenang. Di sekitar Holy Pool, perisai cahaya kosong dan transparan menyala terus-menerus. Ini juga merupakan metode sederhana yang diletakkan oleh Ye Liancheng untuk mencegah orang memasuki kolam suci. Formasi ini dapat mengisolasi napas dan suara segala sesuatu di luar. Ye Liancheng juga takut seseorang akan mengganggu putranya. Dan di sisi lain kolam suci, beberapa anggota keluarga Ye terus-menerus melemparkan berbagai harta ke kolam suci. Kota Ye Lian ingin membuat air di kolam suci lebih penuh dengan reiki. Dengan segala macam harta dan semua jenis rumput peri dilemparkan ke dalam, air di kolam suci menjadi lebih jernih, dan seluruh air seperti cermin. Puncak, ayah menaruh semua harapannya padamu, kau tidak bisa mengecewakanku. Kematian Ye Liancheng menatap kolam suci, buat sensasi. Tiba-tiba, dengan ledakan, perisai di sekitar kolam suci terhapus dalam sekejap. Siapa? Petik 2. Dengan alis yang keriput, kamu tidak bisa terlihat seperti banyak. Ye Liancheng tidak mengenal Chen Ping, tetapi dia sangat marah ketika melihat bahwa Chen Ping telah menghancurkan perisai. Dan dengan sedikit keraguan, setelah semua, ini jauh di halaman belakang Ye. Bagaimana Chen Ping, orang asing masuk? Tepat ketika Ye Liancheng bingung, suara pembunuhan di halaman depan juga datang. Dengan penghalang terlindung, Ye Liancheng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang setelah perisai hilang, suara pertempuran terus datang, yang membuat Ye Liancheng tetap langsung, luar biasa melihat ke arah suara. Chen Ping mengambil keuntungan dari kungfu Ye Liancheng yang menakjubkan, telapak tangannya. Langit dan bumi redup dalam sekejap, dan petir telah melewati awan. Benre Palem, Chen Ping menghadapi Ye Liancheng, dan langkah pertamanya adalah kudeta. Setelah mengetahui tentang Chen Ping, sumber petir, telapak tangan ke bawah ini, seluruh area kolam suci, semuanya di bawah lingkup guntur. Petir yang tak terhitung jumlahnya melintas dari udara. Ye Liancheng mengarahkan matanya, dan seluruh orang itu menghembuskan napas dalam sekejap, dan kemudian napas ini langsung menutupi seluruh kolam suci. Sekarang Ye Feng dalam keadaan darurat, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu. Bagaimana jika sambaran petir ini menghantam Holy Pool secara tidak sengaja? Hal pertama yang terlintas dalam pikiran di kota Yelian adalah melindungi kolam suci. Dan di sisi kolam suci, dedaunan keluarga yang kehilangan semua jenis harta aneh di kolam suci semuanya disambar petir, menjerit dan jatuh ke kolam suci. Ye Liancheng melihat, telapak tangan sedikit bergetar, dan nafas yang menutupi kolam suci langsung memancarkan cahaya. Keluarga-keluarga daun yang telah jatuh ke arah kolam suci dikejutkan langsung ke dalam kabut berdarah dan kemudian terpesona oleh hembusan angin. Tidak ada setetes darah tersisa di kolam suci. Dan Chen Ping tidak ragu untuk pergi ke Holy Pool setelah bermain petir. Anak-anak,
Anda mencari orang mati. Melihat Chen Ping melompat ke kolam suci, Ye Liancheng panik. Saya hanya melihat kota Yelian membuang semua cahaya, dan langit datang di bawah sinar matahari. Layak bagi para biarawan yang telah mengobrak-abrik 9 produk, dan kekuatan telapak tangan dan ledakan kasual ini bukanlah yang dapat bersaing dengan Chen Ping. Dan di atas kolam suci, ada juga penutup nafas. Chen Ping, karena takut tidak melompat ke kolam suci, telah menjadi kabut darah seperti daun keluarga. Ye Liancheng adalah untuk putranya, tetapi bahkan keluarga Ye tidak akan melepaskannya. Chen Ping meletus dengan emas dan menutupi seluruh tubuhnya. Chen Ping segera mengeluarkan jam. Kekuatan spiritual terus memasuki arloji itu. Mulai cepat, mulai cepat. Chen Ping tahu bahwa untuk menyeberangi nafas kota Yelian, Anda harus menggunakan teknik jarum jam. Menyaksikan Chen Ping menghantam udara dari kota Yelian, tetapi jam itu tidak merespons. Ini bisa membuat Chen Ping cemas. Di bagian atas kepala Chen Ping, 1000 sinar datang. Mengaum, sama seperti Chen Ping yang gelisah-gelisah, tiba-tiba ada deru monster. Arloji di tangan Chen Ping berkilau, dan penunjuknya naik. Chen Ping terkejut menemukan bahwa laju aliran di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Apa yang dulunya kilat-kilat sekarang terlihat seperti kembang api, sedikit turun. Napas suci yang tertutup kolam, juga, di mata Chen menjadi aliran yang bergelombang dan lambat. Tuan Chen Ping melihat sekeliling seolah-olah semuanya diam, dan aliran waktu hampir berakhir. Chen Ping tersenyum dan dia tahu dia telah berhasil. Dan sekarang Ye Liancheng, dengan mata terbuka lebar, seperti melihat hantu. Di mata Ye Liancheng, Chen Ping tiba-tiba muncul di ruang aneh di sekitarnya, dan jutaan sinarnya, memasuki ruang aneh ini, menjadi sangat lambat dan cepat, seolah-olah mereka telah berhenti. Ye Liancheng tidak tahu bahwa Chen Ping menggunakan alat waktu. Karena area yang dipengaruhi oleh instrumen waktu tidak besar, hanya jarak beberapa meter di sekitar tubuh Chen Ping, laju aliran waktu telah terpengaruh. Tubuh Chen Ping perlahan-lahan jatuh, dengan mudah melewati nafas Ye Liancheng yang menutupi kolam suci. Seluruh orang jatuh ke kolam suci. Setelah Chen Ping memasuki kolam suci, laju aliran waktu dikembalikan ke normal. Chen Ping, merasakan napas aneh dari kolam suci, mengangkat bibirnya. Binatang surga menelan kecil, terima kasih untuk. Kurang dari TAG 1 lebih besar dari. Chen Ping tahu kalau bukan karena binatang itu, dia tidak akan bisa membuka jam. Setelah Chen Ping memasuki kolam suci, ia berenang cepat di bawah. Ye Liancheng sangat marah ketika dia melihat Chen Ping melompat ke kolam suci. Sial, aku pasti telah menghancurkan tubuhmu menjadi. Ye Liancheng memarahi, memandangi kolam suci, ragu-ragu sejenak, dan melompat turun. Ye Liancheng tahu bahwa semakin banyak orang yang masuk ke kolam suci, semakin banyak bantuan yang pasti untuk semua orang. Tapi sekarang dia tidak mungkin, dia harus menyusul Chen Ping. Jika putranya terganggu dan garis keturunannya tidak dibentuk kembali, tidak akan ada seorang pun di keluarga. Pada saat ini, Chen Ping, yang mati-matian bergerak ke hilir, ingin mengetahui pengetahuan ilahi, tetapi menemukan bahwa pengetahuan ilahi tidak dapat dipancarkan di sini. Dan genangan air ini sangat dingin, Chen Ping merasa seluruh orangnya jatuh ke gua es. Tubuh itu tampaknya membeku. Chen Ping bosan, sangat dingin di kolam renang, mengapa kolam tidak membeku? Chen Ping menyalakan api di dantian. Itu membuat Anda merasa jauh lebih nyaman, dan meskipun rasanya tidak dingin, air jernih di kolam tidak bisa dilihat terlalu jauh, seolah-olah selalu berkabut. Meskipun Anda tidak bisa melihatnya, suaranya bisa menyebar jauh ke sini. Chen Ping mendengar embusan suara, seharusnya bahkan kota itu melompat masuk. Chen Ping cepat-cepat membungkam dirinya sendiri dan menuju ke dasar kolam.